sakit adalah pintu menuju kematian. Kalau orang itu pergi ke rumah sakit, dua saja. Kalau dia sembuh, dia pulang ke rumah. Kalau dia tidak sembuh, dia akan innalillahi. Kan seperti itu. Telah meninggal dunia di rumah sakit, kan begitu pengobatan. Makanya sering melihat orang sakit, itu jalan menuju kita ingat kepada kematian. Yang kedua, menjadi bacaan harian. Kalau kita enggak bosan baca WA dari grup SD, grup SMP, grup SMA, grup kuliah, ya, grup minum kopi. Yuk kopi yuk di mana? Di sini. Yuk grup goes. Itu kita enggak bosan-bosan, apalagi itu ada lagi di dalamnya menu-menu yang lain. Ada tontonan. Enaknya asal ada paket. Kalau ada paket, sakit kepala sakit. Ada duit 5.000 ni mau pergi ke wifi, di mana ada wifi? Atau tanya ke kantor kecil, itu password. Padahal untuk cuma nonton saja. Nonton itu kemudian bertambah lagi jadi hitam. Nampak cewek-cewek, ya, tak pakai baju, na'udzubillah min dzalik. Itu menambah jadi hitam. Makanya jadikan apapun yang Allah Ta'ala titip pada diri kita itu sebagai media kita itu untuk menjadikan diri kita dekat dengan Allah. HP mesti ada Al-Quran di dalamnya. Kalau belum, download, ya. Al-Quran kita baca setiap hari. Itu menjadi makanan rohani kita. Tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan kita itu untuk meninggalkan amalan-amalan yang nanti berujung-ujungnya dapat mengotori diri. Di dalam surah Al-Hujurat ada dua ayat yang memang di dalamnya itu berhubungan dengan penyakit hati. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengejek. Ini orang laki-laki. Jangan kalian mengejek satu sama lain. Berarti amalan mengejek itu dapat membuat hati tidak benar, menjadi sakit. Wala nisa'u, juga perempuan jangan mengejek. Wala tanabazu bil alqab, dan jangan panggil orang-orang lain itu dengan gelar-gelar yang aneh-aneh. Ada orang agak sedikit dia itu hilang rambutnya, kita panggil profesor, biu-biu profesor, padahal kita untuk ejek dia. Wala yaghtab ba'dukum ba'dhan asa ayyakuna khairan minhum wala tanabazu bil alqab wala tajassasu, dan jangan kalian itu saling tajassus, mengintip-intip kesalahan. Ada dua ayat ini yang di dalamnya itu larangan terhadap berlaku tidak baik sehingga menimbulkan penyakit di dalam hati. Asa ayyakunna khairan minhunna wa la tanabazu bil alqab bi'sa ismul fusuq ba'da al-iman. Kalau belum bertobat dari kebiasaan ini, maka apabila itu faulaika humul zalimun, mereka lah orang-orang yang zalim. Yang kedua ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kalian banyak berprasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Nah, muncul pertanyaan, prasangka yang bagaimana dapat menimbulkan dosa? Berarti ada sangka baik, ada sangka jelek. Prasangka yang jeleklah yang dapat menimbulkan dosa. Wala tajassasu, jangan memata-matai orang. Wala yaghtab, jangan mengriba. Inilah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dikawankanlah, pertama sekali ingat mati, yang kedua banyak membaca Al-Quran, yang ketiga menjauhi amalan-amalan
yang dapat membuat hati seorang hamba itu sakit. Semoga hari-hari ke depan kita berharap kepada Allah Subhanahu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa yang kita baca tadi, Allahumma ati nufusana taqwa. Ya Allah, jadikanlah hati kami ini hati yang bertakwa kepadamu. Wa zakkiha, dan bersihkan dia. Anta khairu man zakkaha, karena engkau lah maha sebaik-baik pembersih hati. Anta waliyuha, engkau lah yang memiliki hati, wa maulaha, dan yang membimbingnya. Kita memohon kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala berikan hati kita, hati yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dunia dengan dua pada orang tadi, banyak ingat mati dan banyak membaca Al-Quran. Semoga ada manfaatnya. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon maaf, mohon ampun. Kepada jemaah sekalian saya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.